Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru Institut Pendidikan Indonesia yang Budiman. Saya Joni Sulaiman, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mewakili seluruh dosen, staf, dan mahasiswa yang terhimpun dalam keluarga besar Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan penuh rasa bangga, dengan penuh kegembiraan dan keceriaan menyambut dan menerima Anda menjadi bagian dari keluarga besar kami. Anda harus yakin bahwa Anda datang, Anda belajar, dan Anda sukses bersama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mahasiswa baru yang saya banggakan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu dari 5 program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada awal berdirinya itu berada di bawah naungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Didirikan pada tahun 1983 bersama program studi Matematika dan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Seiring dengan pesatnya perkembangan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut atau STKIP Garut, maka pada tahun 2017 STKIP Garut berubah bentuk menjadi Institut Pendidikan Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi nomor 635/KPP/1 tahun 2017. Maka dari itu, secara otomatis Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berada di bawah naungan Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah terakreditasi B berdasarkan keputusan BAN-PP sejak tahun 2001. Maka dari itu merupakan salah satu wujud dari kualitas pendidikan yang ada pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam kiprahnya di dunia pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia telah meluluskan lebih dari 5.000 mahasiswa yang sekarang alumninya tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Garut, berbagai wilayah Jawa Barat, bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI, Kalimantan, Sumatera, dan berbagai wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu juga bukti bahwa alumni kita, luaran dari pendidikan kita, terpakai di dunia kerja. Visi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu menjadi program studi penyelenggara pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang terpercaya dan unggul pada tahun 2022 dengan menghasilkan lulusan tenaga pendidik yang inovatif, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan paradigma pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di tataran regional, nasional, dan internasional. Misi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang inovatif dan berkualitas untuk menghasilkan tenaga pendidik bahasa dan sastra Indonesia yang unggul dan berorientasi pada kemandirian dalam pengembangan potensinya. 2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang peningkatan mutu program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi sebidang dan luar bidang untuk meningkatkan mutu keilmuan bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada tingkat nasional maupun internasional.
Adapun profil dari lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu 1. Pendidik pemula untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SLTP dan SLTA. 2. Peneliti pemula yang berkontribusi untuk memecahkan permasalahan dalam bidang Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, serta pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 3. Wirausahawan bidang Bahasa Indonesia serta pembelajarannya seperti penyelenggaraan bimbingan belajar, pewara, sastrawan, dan konsultan bidang Bahasa dan Sastra Indonesia dan pengajarannya. 4. Penyelia bidang Bahasa dan Sastra Indonesia secara kelembagaan maupun mandiri. 5. Tenaga pustakawan yang memiliki kemampuan dalam mengelola perpustakaan secara manual maupun digital. Mahasiswa baru yang saya cintai, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan lulusan atau alumni yang memiliki kemampuan dalam bidang akademik maupun pedagogik, sehingga lulusan kami nantinya mampu menjadi guru yang profesional. Untuk itu, kami membekali mahasiswa kami, para alumni kami dengan kemampuan untuk menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia. Tentu saja ada 3 rumpun ilmu yang akan kami berikan untuk mahasiswa kami. Yang pertama adalah rumpun kependidikan, rumpun kebahasaan, dan rumpun sastra. Untuk mata kuliah yang akan diberikan dalam rumpun kependidikan itu sangat bermacam yang nantinya akan bermanfaat bagaimana ketika Anda mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia kepada siswa Anda ketika sudah menjadi guru nanti. Maka dari itu dibekali dengan mata kuliah media pembelajaran, mata kuliah strategi belajar mengajar, kemudian evaluasi pembelajaran, desain pembelajaran, sampai simulasi mengajar yang nantinya itu akan menjadi bekal bagi Anda untuk mengajar secara praktik di lapangan. Kemudian selain itu juga Anda akan dibekali dengan mata kuliah kebahasaan, di mana Anda akan diberi pembelajaran berkaitan dengan linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, tata wacana, sosiolinguistik, dan pragmatik. Itu yang nantinya akan membuat Anda berkompeten dalam ilmu kebahasaan. Yang ketiga, untuk mata kuliah dalam rumpun sastra, Anda akan dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah pengantar sastra, kemudian mata kuliah sejarah sastra, mata kuliah apresiasi prosa fiksi, kajian prosa fiksi, kemudian mata kuliah apresiasi drama dan kajian drama. Nah, dengan mata kuliah kesastraan itu, maka Anda akan menjadi guru bahasa Indonesia yang berkompeten dalam 2 ranah keilmuan sebagai guru bahasa Indonesia, yaitu bahasa dan sastra. Jadi Anda tidak hanya menjadi guru atau pengajar bahasa, tetapi kompeten dalam bidang bahasa dan sastra. Itulah salah satu dari kelebihan dari alumni kami. Selain itu, Anda juga akan dibekali dengan berbagai mata kuliah yang itu menjadi sebuah pengetahuan atau keterampilan pendamping. Di antaranya dalam bentuk mata kuliah pengelolaan perpustakaan, kemudian mata kuliah penulisan feature dan berita, mata kuliah kewirausahaan, dan mata kuliah penyuntingan. Itu diharapkan ketika Anda lulus dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bukan hanya menjadi guru, tapi Anda mampu atau terampil dalam bidang wirausaha dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Apakah Anda menjadi MC atau menjadi pembawa acara dan lain-lain, atau Anda berwirausaha dalam bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, misalnya konsultan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Keahliannya juga Anda akan mendapatkan misalnya ketika Anda mempelajari mata kuliah penyuntingan dan penulisan feature dan berita, itu menggiring Anda atau mengarahkan Anda untuk memiliki keahlian sebagai seorang jurnalis. Kemudian mata kuliah pengelolaan perpustakaan itu
dimaksudkan untuk mengarahkan Anda selain menjadi guru bahasa Indonesia, Anda menjadi seorang pustakawan yang itu saat ini sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah. Sehingga alumni kami selain menjadi guru bahasa Indonesia, mereka mampu mengelola perpustakaan di sekolah masing-masing dengan baik. Nah, itu diharapkan alumni kami menjadi alumni yang berbeda dengan program studi serupa yang ada di berbagai wilayah Jawa Barat maupun Indonesia pada umumnya. Berikut sebaran mata kuliah program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang dikelompokkan sesuai rumpun mata kuliah. 20 jumlah SKS untuk semester 1, 20 jumlah SKS untuk semester 2, 20 jumlah SKS untuk semester 3, 20 jumlah SKS untuk semester 4, 20 jumlah SKS untuk semester 5, 20 jumlah SKS untuk semester 6, 20 jumlah SKS untuk semester 7, dan 6 jumlah SKS untuk semester 8, dengan total 146 jumlah SKS. 1 SKS atau satuan kredit semester sama dengan 50 menit atau 1 jam pelajaran di SMA. Esensinya, 50 menit tatap muka dengan dosen di dalam kelas, 50 menit tugas terstruktur atau tugas yang diberikan dosen dengan ketentuan bentuk dan penyelesaiannya terstruktur dengan jelas dan dibimbing oleh dosen. 60 menit tugas mandiri atau tugas yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau dengan kesadaran sendiri tanpa diinstruksikan dan dibimbing oleh dosen. Jadi, misalnya, jika mata kuliah linguistik 2 SKS itu sama dengan 100 menit tatap muka, 100 menit tugas terstruktur, dan 120 menit tugas mandiri. Berikut adalah contoh dari komponen penilaian. Kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Berikut adalah rentang nilai. Nilai mutu A untuk skor 3,50 sampai 4,0. Nilai mutu B untuk skor 2,75 sampai 3,49. Nilai mutu C untuk skor 2,0 sampai 2,74. Nilai mutu D untuk skor 1,5 sampai 1,99 dan nilai mutu E untuk skor 0,00 sampai 1,49. Berikut adalah bobot dan perolehan nilai atau akumulasi. Misalnya, jika nilai mutu A yang berbobot 4 dengan jumlah 2 SKS, maka perolehan nilai atau akumulasinya yaitu 8. Jika nilai mutu B yang berbobot 3 dengan jumlah 2 SKS, maka perolehan nilai atau akumulasinya yaitu 6. Jika nilai mutu C yang berbobot 2 dengan jumlah 2 SKS, maka perolehan nilai atau akumulasinya yaitu 4. Jika nilai mutu D yang berbobot 1 dengan jumlah 2 SKS, maka perolehan nilai atau akumulasinya yaitu 2. Jika nilai mutu E dengan bobot 0 dengan jumlah 2 SKS, maka perolehan nilai atau akumulasinya yaitu tidak lulus. Mahasiswa baru yang saya banggakan, untuk menjadi seorang mahasiswa itu ada sesuatu yang berbeda ketika Anda menjadi siswa di SMA, karena namanya juga mahasiswa, jadi maha dari siswa. Anda harus lebih dari siswa yang biasa, gitu ya. Apa bedanya? Di perguruan tinggi, Anda akan belajar dengan sistem SKS atau Satuan Kredit Semester. Nah, di situ Anda diberikan keleluasaan Anda mau selesai dalam berapa semester. Berbeda dengan ketika Anda sekolah di SMA, Anda masuk bersama-sama 6
naik kelas 2, kelas 3 dan lulus bersama-sama. Tapi itu tidak terjadi di perguruan tinggi. Karena nanti ketika Anda semester 1, semester 2, kemudian naik ke semester 3, itu Anda akan mengontrak FRS berdasarkan hasil studi yang Anda peroleh pada semester sebelumnya. Jadi kalau indeks prestasi kumulatif Anda tinggi, otomatis Anda bisa mengambil lebih banyak lagi, sehingga Anda bisa lulus lebih cepat daripada rekan-rekan yang lain. Jadi tidak masuk bersama, selalu bersama-sama, lulus bersama, tidak begitu di perguruan tinggi. Nah, kemudian ada konsep remedial yang berbeda dengan ketika Anda sekolah di SMA. Kalau di perguruan tinggi, ketika Anda memiliki nilai yang kurang, itu tidak langsung kemudian di semester itu diperbaiki, tetapi perbaikan itu dilakukan dalam bentuk semester antara atau SA. Nah, itu berarti dilaksanakan di antara semester genap ke semester ganjil. Itu biasanya ada libur selama 3 bulan. Nah, bagi Anda yang memiliki hasil yang kurang baik, Anda akan menggunakan 3 bulan itu bukan untuk libur, tetapi untuk remedial dalam bentuk SA. Tetapi selain sebagai remedial, SA itu juga bisa digunakan untuk mengontrak ke atas supaya Anda bisa selesai lebih cepat, bahkan Anda bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Saya yakin di antara Anda mahasiswa baru ada yang ingin kuliah cukup 3 tahun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Itu adalah hal yang luar biasa. Lulus 3 tahun apalagi dengan predikat cum laude. Anda harus yakin Anda bisa? Harus yakin. Karena apa? Manjada wajada. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Walaupun Anda berada pada kondisi yang berbeda dengan kakak-kakak kelas Anda dulu, karena kita akan belajar mungkin 1 semester ke depan, kita akan belajar secara virtual, secara daring, tidak dengan tatap muka. Tetapi mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar secara normal dalam bentuk tatap muka sehingga pembelajaran lebih efektif. Tetapi walaupun kita selama 1 semester ke depan dipastikan pembelajaran kita secara virtual atau secara daring, kita harus memaksimalkan ikhtiar kita supaya semua keilmuan, semua mata kuliah yang disiapkan pada semester 1 ini Anda bisa meraih semuanya dengan hasil yang maksimal. Kemudian selain dari itu, saya berpesan ketika Anda sudah menjadi mahasiswa nanti selama 3 tahun atau 4 tahun ke depan Anda kuliah di sini, Anda harus yakin bahwa Anda menjadi mahasiswa yang sukses dalam bidang akademis, tapi tetap ikut dalam berbagai kegiatan mahasiswa karena itu diperlukan untuk menambah penguasaan Anda dalam berbagai bidang. Jadi Anda akan memiliki kompetensi yang lebih ketika Anda aktif di organisasi. Di sini di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ada yang namanya organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau yang disingkat dengan Himadik Sastrasia. Silakan nanti Anda aktif di Hima, berkembang dan berproses bersama-sama, atau juga ada berbagai UKM yang ada di Institut Pendidikan Indonesia seperti Teater Sado, LDK, LPM, PAMUS, kemudian Imapela, Imapora, dan berbagai organisasi yang lain. Silakan Anda menjadi mahasiswa yang aktivis, tetapi ingat tujuan Anda datang di kampus ini adalah untuk belajar. Jadi jadilah aktivis yang akademis. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat berjuang, dan mari kita sukses bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.